masalah yang nanti kamu akan hadapin itu proses yang diizinkan terjadi untuk membentuk karakter kamu yang jadi lebih kuat gitu. Jadi kita ajarin prinsip-prinsip itu terus gitu loh. Jadi setiap orang pasti punya masalah ya. Kita ajarin prinsip-prinsip itu yang kalau masalah pasti ada terus, gitu loh. Gitu, ya. Dan hadapinya jangan sendirian, itu bahaya loh. Yes. Banyak orang yang berusaha ngadepinnya sendirian, padahal kan kita makhluk sosial. Jadi otomatis ya memang perlu ngobrol, bantuan, perlu diingetin, perlu dikuatin, perlu dimotivasi, perlu disemangatin gitu loh. Kan kreativitas untuk solving problem sebenarnya. Kenapa manusia diberikan kreativitas? Sebenarnya ya itu untuk menyelesaikan masalah. Hai semuanya, balik lagi di obrolan 3 zaman. Kok dia sih? Katanya gua tadi. Hai semuanya. Hari ini kita kedatangan bintang tamu. Kalau 2 minggu lalu kita ada Sergio, kalau hari ini kita ada Sarjono. Yang mana? Aku speechless. Iya, oke. Bapak-bapak banget. Iya. Anyway, sebelum lanjut, tadi lu selamat ya hari ini? Nggak dipotong lo hari ini ya? Iya. Itu karena jenggotnya udah kerok. Kalau enggak sih gue nggak kena sih tadi. Selamat Hari Raya Idul Adha semuanya. Selamat bagi yang berkorban. Selamat bagi yang selamat. Dan selamat bagi saya nggak jadi dikorban. Nah, kita harus bersyukurlah, tetap bersyukurlah bahwa selamat. Oke, bulan ini kita masih ngebahas problems lah ya, masalah, tantangan, or whatever you call it lah. Ya, dimana ya kita kayaknya setiap hari pasti ada lah ya, pasti ada tantangan, pasti ada masalah. Ya kita kumpul kayak sekarang juga ini bermasalah ya, dengan orang-orang yang bermasalah juga ya. Jadi gimana nih? Kita mau belajar apa tentang masalah-masalah yang selalu kita hadapin sih? Kayaknya kan pengennya sih dulu ada bercandaan gini. Gimana ya caranya supaya gua nggak punya masalah lagi? Pengen nggak? Pengen. Tahu nggak solusinya? Kayaknya Ada solusinya. nggak kesampean deh. Ada solusinya. Pengen? Nggak ada masalah. Kalau pengen nanti gue doain nih. Gue rada curiga. Enggak, saya kayaknya udah tahu sih. Kayaknya saya tahu deh. Iya kan, yang nggak punya masalah hanyalah mereka yang Yang sudah dikubur. yang sudah selesai hidupnya. Korban tadi pagi nih. Itu udah beres masalahnya. Jadi intinya ya selama hidup ya pasti ada masalah. Ya. Cuman kan kita bahas yuk, kenapa sih, itu kan yang sering ditanyakan ya. Kenapa sih? Kenapa ada masalah dalam hidup Bapak Ibu ini? Sebenarnya kalau dulu kita mikirnya masalah kan, oh my god, it's a problem, kayak aduh bisa nggak sih nggak usah ada masalah gitu kan. Tapi lama kelamaan sebenarnya kita tuh bertumbuh dari masalah-masalah yang kita hadapi. Ajaran dosen saya dulu. Dosen yang killer dan sarkas itu ya. Gua sendiri sempat kepikiran sampai sekarang. Sampai sekarang gue masih Bahasanya kepikiran. Sempet, Ya. tapi sampai sekarang Udah selesai ya. Tapi ternyata Sampai sekarang masih. nanti ya. itu dijadikan topik tahun depan deh. Bagaimana menggunakan kosakata yang baik gitu ya. Jadi abis ini kita cari ini les bahasa Indonesia. Cari yang kemarin Sergio itu kan rapih banget ngomongnya. rapi ya. Kita berguru sama dia. Stunting kali gue. Ya sampai saat ini gue masih berpikir mungkin nggak sih hidup ini nggak ada masalah ya. Tapi semakin mikir ke sana semakin masalah semakin datang. Jadi gue rasa emang hidup akan selalu berkelut dengan masalah. Tapi ya benar tadi yang dia bilang, bagaimananya kayaknya menjadi sebuah jawaban yang related yang tadi lu bilang juga. Itu yang akan membuat lu jadi kaya akan masalah ya. Tapi Kayak akan masalah. ya kaya akan masalah dan solusi, pengalaman maksudnya tuh kan. Salah lagi gue bahasa gue. Nah, kembali ke bapak yang paling
diidolakan dan jadi role model. Ada nggak sih kiat-kiat Bapak tuh ketika ada masalah tuh penyelesaiannya seperti apa, Pak? Yang ya kisi-kisi lah. Jadi gini, kita sering bahas, kok udah ketawa sih? Gue lagi mikir ini. Ini mentertawakan yang lebih tua itu nggak sopan. Enggak. Masalah lagi. Masalah bentar nih. Abis cut nih masalah nih. Yuk, biar ngomong nggak? Ini overthinking. Yeah. Gini, yang membantu kalau menurut gue ya akan sangat membantu kalau kita punya prinsip, punya apa ya, prinsip-prinsip pegangan lah ya, maksudnya Pendirian. ya pendirian. Karena ini kan kita bicara soal pola pikir ya, pola pikir. Karena gini, gue sering denger nih, yang menjadi masalah itu sebenarnya adalah cara kita melihat masalah tersebut. Banyak banget ya kata masalah ini disebut. Iya. Emang masalah tuh masalah emang. Jadi masalah ya oke, ini ada masalah, tetapi yang menjadi problem terbesar adalah cara seseorang dalam memandang masalah tersebut. Jadi kadang-kadang masalahnya simple, kecil, tapi karena cara pandangnya salah, terus jadi gede. Ya, makanya ada istilah yang kayak mental korban. Ya, masalahnya mungkin simple, cuman karena yang ini gara-gara mereka nggak suka sama gue nih, akhirnya gue harus ngadepin ini, harus ngalamin ini, harus jadi menyalahkan. Itu kan cara pandang. Sebenarnya masalahnya mungkin nggak ribet, gitu loh. Cuman cara pandang dia terhadap masalah yang dia hadapi itu jadi membuatnya lebih rumit, complicated, gitu loh. Jadi makanya ini prinsip-prinsip. Nah, salah satu prinsip yang selalu gue pegang, itu pun juga diajarin sama senior-senior bahwa dalam hidup ini kan gak ada yang kekal ya. Kayak tadi nih, silau panas, sekarang mendung, nanti panas lagi. Jadi semuanya kan pasti akan berlalu. Iyalah, segala sesuatu pasti ada masanya lah. Badai. Ya, ada lagunya kan. Ya, generasi dia lah yang nyanyi ya. Badai pasti berlalu. Jadi yang penting kan kita bisa bertahan. Nah itu yang satu jadi jadi pegangan gue. Ini pasti akan selesai. Walaupun kita nggak tahu kapan ya. Pengennya sih asap. Tapi kadang-kadang ya perlu 3 hari lagi, seminggu lagi, sebulan lagi, 6 bulan, kita nggak tahu. Tapi itu yang selalu menjadi kekuatan gitu. Yang ini akan selesai. Yang kedua, prinsip bahwa ya tadi Fania bilang, ini kan kita bertumbuh dari masalah-masalah yang kita hadapin. Ya kan, kita kayak di squeeze, akhirnya yang terbaiknya jadi lebih sabar, lebih tahan banting, ya kan, lebih bijak dalam merespon sesuatu gitu. Jadi ya memang prinsip-prinsip itu yang akan sangat membantu kalau kita lagi ngadepin masalah gitu loh. Bahkan waktu itu ada satu film yang gue lihat, kadang-kadang kan kita kalau ngeliat circle kita tuh ada aja orang yang baik, ada yang nggak baik, ada yang ngeselin gitu kan. Dan ternyata mereka semua itu ada dalam kehidupan kita ya, salah satu tujuannya untuk membentuk kita menjadi lebih tahan banting, lebih kreatif akhirnya. Kan kreativitas untuk solving problem sebenarnya. Kenapa manusia diberikan kreativitas? Sebenarnya ya itu untuk menyelesaikan masalah. Cuman kadang-kadang salah kaprahnya kreativitas itu selalu dikaitkan sama seni. Kalau lu nggak bisa lukis, kalau lu nggak bisa bikin lagu, lu nggak kreatif. Nah itu kadang-kadang akhirnya orang, ya gue sih nggak kreatif. Padahal kreativitas itu dikasih ke setiap orang untuk solving problems. Cuman kan kreativitasnya beda-beda ya areanya. Ada yang bisa bikin lagu, ada yang ngatur strategi dalam pertandingan sepak bola atau apa. Mau kesini aja kan pakai atur strategi, kita berangkat jam berapa, itu kan kreativitas gitu. Jadi prinsip, kalau lu tanya tadi ya harus punya prinsip-prinsip yang akan mendukung kita tetap solid, tetap berjalan pada saat masalah banyak atau dikit. Ya, dan ternyata kreativitas itu juga bukan cuma seni ya, tapi bagaimana mencari the way out ketika atau solusi ketika you have problem pada dasarnya. Tapi kayak lu sendiri ya, entah lu yang masih muda atau lu di sedikit lewat masa muda, pernah nggak sih lu tuh nyari-nyari masalah? Nah, Nah, pesan, masalah gak usah dicari, masalah gak usah diundang, pasti datang sendirinya.
Ya, Bahkan di saat kita lagi nggak pengen punya masalah datang. iya. Jadi nggak usah cari masalah, makanya udah jangan cari masalah, pasti datang kok. Mm-mm. Gitu. Yang paling gampang, tempat paling gampang untuk cari masalah adalah di jalanan. Nah, Kita lagi nyetir, anteng-anteng, ntar ada aja masalahnya. Ya mobil depan yang lama lah, ya di Tadi di belakang Delman. Delman disalahin sama dia. ya saya nggak nyalahin Delman, cuman saya bilang, Pak tunggu ya, depan saya Delman. Ada gitu kudanya kecil lagi kan, Iya. jadi mesti sabar. Coba kalau misalkan saya mau cari masalah, ya udah saya klaksonin Delman ya. Yang gila siapa? Gue jadi Iya. klaksonin kuda lagi. Baru sadar. Tapi ya, ini Itu kan wah, kalau, tapi I didn't do that, jadi I'm not crazy. tapi ini yang menarik ya. Kita lagi ngobrol-ngobrol gini, dia ngomongin kendaraan. Gue pernah nyari masalah. Pasti. Dan Saya fatal. juga pernah Pasti, cari pasti. Enggak, itu kita semua. Oh, Kita semua. Maksudnya bukannya pasti ngomongin karakter lu. Iya. Nggak dipojokin kok. Iya, enggak, ini masalah kendaraan ya, masalah kendaraan. Jadi gue sempet ya pengalaman ini juga pengalaman terbesar dalam hidup gue yang akhirnya ngerubah gue dalam berlalu lintas. Ya kayak tadi lu ngomongin lampu merah, nyari-nyari masalah. Kejadian it's significant. Gue ngelawan rambu lalu lintas. Wah. Jangan ditiru pokoknya deh. Jadi waktu itu emang kondisinya kuning kan. Kondisinya Kuning kuning, kan ragu-ragu ya. galau. Kondisi galau di masa muda ya, kondisi galau di masa muda. Kat, ini yang tadi gue bilang. Cara kita melihat masalah itu kadang-kadang masalahnya lampu kuning aja beda gitu kan. Itu cara pandang. Lanjut. Iya. Dan akhirnya ada beberapa detik tuh di kepala datang tuh. Jangan dihajar. Tapi ada beberapa sedikit ya elah baru kuning gitu. Emang kayaknya setan sama malaikat tuh ada ternyata ya. Jangan. Akhirnya gua hajar. Di dalam mobil itu ada Anak. enggak, 3 teman cowok sebenarnya. Oh, oke, Iya. Cowok gua garis bawahi ya. Cowok semua gitu. Ya, Suddenly gimana ya? suddenly happen, jeger nabrak orang. Aduh. Tiga temen gue kabur. Di situ gue baru mikir, gue tadi udah nyari masalah, gue harus diem, gue harus selesain. Dan memang itu jadi salah satu masalah terberat di usia gue pada saat itu ya. Akhirnya benar-benar gue Waktu itu lo lagi berapa? 52. Udah. saat ya 12 saat itu. Udah masalah nggak Wah, punya itu SIM. Masalah lagi. Ya udah enggak usah dibahas. Iya, Terus. iya. Ya dan akhirnya pelan-pelan kita selesain masalah itu, dan memang ada beberapa masalah yang ternyata sempat kita bahas kemarin sama si Sergio ya. Ada beberapa masalah emang sebenarnya nggak bisa diselesaikan sendiri. Makanya lu butuh orang lain untuk membantu lu menyelesaikan masalah tersebut. Nah disitulah akhirnya gue berkolaborasi dengan orang-orang terdekat gue untuk membantu gue menyelesaikan masalah. Tapi memang dari masalah itulah akhirnya ya gue belajar lampu kuning itu berhenti sebenarnya, bukan Kayak kondisi udah, galau. Lu jangan ngegas lagi. Lu gitu. jangan ngegas lagi deh. Dan pelajaran berikutnya akhirnya gue pikir masalah jangan lu cari, hidup lurus aja kayak tadi Pak Dani bilang. Lu hidup lurus aja, lu akan nemuin masalah. Apalagi lu nyari-nyari ya, udah pasti akan ada di depan mata, yang tinggal nunggu waktunya sih. Ya. Tapi anyway ya, menurut lu berdua, iya dengan seiring usia ya, atau bertambahnya usia, kedewasaan dan kematangan, masalah tuh menurut lu bobotnya nambah nggak sih dalam hidup? Oke guys, kita karena tadi udah terlalu panas, jadi kita ganti lokasi. Tadi menjawab pertanyaan Pak Jeff, menurut saya makin kita berumur, semakin kita berumur, problemnya tuh intensitas dan bobotnya tuh lebih berat sih menurut saya. Karena kalau misalkan dulu, contohnya kayak problemnya paling, gue lupa belajar hari ini ulangan, gue nggak kerjain PR kemarin, project gue teamworknya nggak bagus kayak gini-gini. Kalau misalkan sekarang itu kan kita real life ya, we deal with real people, real problems yang akan ngefek ke kehidupan kita sendiri gitu. What do you think, Pak? Ya, What's idem. Hidup. Iya aja deh. Yeah. Ya gitu. Lagi banyak angin nih.
Pada nih jangan ngomong gitu terakhir pada. Oh ya tadi gue ngomong ya panas Langsung banget. panas banget tadi. Ya itulah. Ya masalah bobot nambah ya mungkin karena tanggung jawab kali ya, tanggung jawabnya lebih besar, jadi terlihat lebih kompleks gitu loh. Jujur kalau gue pribadi sih nggak pernah mencoba melihat dari arah situ sih ya. Cuman ya memang kalau dari sisi tanggung jawab ya kayak dulu kan, misalkan baru nikah ya berdua, sekarang terus ada anak 1, anak 2, anak 3, jadi ya lebih kompleks. Mungkin maksudnya lebih ke situ kali ya, jadi bobotnya lebih besar gitu ya. Lebih serius Ya, gitu loh. lebih problemnya. complicated, nggak sesederhana. Tapi ya benar juga lah ya, karena kayak yang lu pegang nih. Yang lu pegang ini kan dulu nggak ada waktu gua SMP, SMA. Ya kan, tapi sekarang dia anak-anak SD aja udah familiar dengan gadget. Dan itu jadi masalah. Gitu kan, itu jadi masalah ya kan, gimana sekarang mereka lebih kepancing tertarik ke arah sana daripada aktivitas fisik. Yang Ya kan, real entah gambar, entah main, lari-lari sana gitu kan. Sekarang kan lebih duduk, ya udah. Jadi lebih kompleks kali ya. Duduk lihat screen terus. Iya, duduk rame-rame tapi nggak connect tuh satu sama lain. Connect ya ini. Sering ya? Sering terjadi. Iya. Kita gitu. udah ngumpulin orang rame-rame, terus udah duduk di kursinya sibuk gadget sendiri. Jadi gua rasa masalahnya lebih kompleks aja kali ya. Jadi lebih bukan masalah yang sama yang dulu kita hadapin gitu. Jadi nanti 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun lagi juga gua rasa kita harus siap dengan masalah yang beda lagi aja gitu. Yang dulu nggak jadi tantangan, nanti jadi tantangan gitu ya. Gitu. Kayak dulu makanan gua rasa nggak jadi tantangan, tapi sekarang semakin banyak fast food akhirnya jadi tantangan kesehatan. Yap. Iya gitu. Oke, lanjut. Gue yang nanya. Kita tadi ngomongin yang 15 tahun ke depan, 20 tahun. Kira-kira apa yang mesti kita lakukan untuk membekali generasi yang di bawah kita? Cara pandang terhadap pesan apa, nasihat apa ini kita mau kasih ke generasi yang lebih muda gitu loh ya, kayak anak-anak lah. Lu kan punya anak, ya kan? Apa nih kira-kira bekal apa yang kita mau kasih? Gimana nih nanti ngadepin masalah? Pasti kan mereka akan ngadepin masalah ya, bukan nyumpain tapi ya Pasti. kayak kemarin kita bilang, masalah itu adalah bagian dari kehidupan dan tujuannya baik. Nah, gua rasa kita harus bekalin kan anak-anak kita supaya mereka nanti ketika ngadepin masalah, Siap. cara pandangnya jangan salah dulu gitu terhadap nih kok masalah kayaknya. Bahkan ada orang yang sampai ngomong, aduh hidup ini kok nggak adil ya, gue kayaknya masalah banyak, kayak kalau orang lain yang gue lihat kok kayaknya happy aja, ketawa dulu, padahal dia kan lagi nggak tahu ya masalah yang kayak kemarin lah Sergio datang, dia bilang ya dia juga lagi ada masalah gitu kan, terus ketemu kita tambah lagi. Jadi gimana? Kira-kira pesan apa yang lu mau ajarin ke anak-anak? Ya, yang pertama ya, gua akan suruh dia nonton satu sinetron, judulnya Badai Pasti Berlalu. Oh itu sinetron ya, bukan lagu ya? Oh ada sinetronnya ya? Nggak tahu gua, pokoknya salah satu itu. Nanti kita tanya itu. Badai Pasti Berlalu. Dalam arti ketika masalah menerpa pasti suatu saat akan selesai nih ya. Terus kedua, gua bilang sama dia jangan nonton Run Lola Run. Apa tuh? Gue juga. Jangan lari dari masalah. Ternyata dictionary dia kayak agak Nggak beda tahu, gitu ya, Pak. nggak tahu. Ya kita iya aja dulu. Jangan lari dari masalah, tetap harus dihadapi. Yang ketiga ya coba lihat masalah itu dari beberapa perspektif, dari sisi pandang yang berbeda. Mungkin itu kali yang gue coba pelan-pelan ajarin. Gua rasa Yakin kesimpulannya bakalan Fania selesai ya. Yakin bakalan selesai. Jangan lari dan jangan dihindari. Terus lihat dari perspektif yang berbeda. Yang kayak Fania bilang tadi, dia sadar bahwa dia terbentuk salah satunya juga karena dari masalah-masalah yang dihadapin. Jadi mungkin kita ajarin juga masalah yang nanti kamu akan hadapin itu proses yang diizinkan terjadi untuk membentuk karakter kamu yang jadi lebih kuat gitu. Jadi kita ajarin prinsip-prinsip itu terus gitu loh. Jadi setiap orang pasti punya masalah ya. Kita ajarin prinsip-prinsip itu yang kalau
masalah menurut gua pasti ada ada terus gitu loh. gitu ya. Dan hadapinya jangan sendirian, itu bahaya loh. Yes. Banyak orang yang berusaha ngadepinnya sendirian, padahal kan kita makhluk sosial, jadi otomatis ya memang perlu ngobrol, Bantuan, perlu diingetin, perlu dikuatin, perlu dimotivasi, perlu disemangatin gitu loh. Setidak-tidaknya buat temen cerita. Iya, buat Iya. ngeluarin unek-unek gitu kan, karena kan yang udah dikeluarin kan jadi lebih enak ya, walaupun masalah belum selesai. Iya. Gitu loh. Jadi itulah, tantangan pasti ada, tapi ya jangan dihadapin sendiri. Betul. Ya walaupun ketika kita nanggepin masalah itu mungkin berat banget ya, kayak aduh kayak buntu lah kadang mikirnya. Terus how do I overcome this problem? Cuman kalau kita menanggapinya dengan benar, at the end of the day, terus kayak maybe a few years later, a few months later, kita ngeliat kayak wow, kayaknya gue nggak bakal bisa menjadi gue yang sekarang tanpa masalah yang gue hadapi waktu itu gitu. Satu lagi, ini yang kita harus bahas nih, jangan sampai dari tadi kita ngomongin bagian dari kehidupan, masalah itu, tapi satu yang juga sangat penting adalah respon. Karena gini, masalah itu pasti ada, betul, tetapi jangan lupa bahwa setiap respon kita akan sangat mempengaruhi keribetan dari masalah tersebut. Salah respon malah jadi lebih ribet gitu kan. Salah respon yang tadinya masalahnya sebenarnya mungkin sederhana, akhirnya jadi lebih ribet gitu loh. Ya, jadi respon kita juga akan sangat berpengaruh untuk membuat masalah itu nggak semakin ribet. Karena ingat, setiap keputusan kita buat pasti kan ada konsekuensinya. Nih gue mau berangkat ke kantor lewat jalan A atau lewat jalan B ya. Kayaknya jalan B biasanya nggak macet, udahlah ternyata macet. Dan kita kan harus terima konsekuensi bahwa kita harus ngikutin macet tersebut gitu loh ya. Konsekuensi pasti selalu ada. Yap. Gitu. Jadi hati-hati juga, antisipasi lah ya. Antisipasi ya, seberapa bagus antisipasi kita mungkin aja nggak menghilangkan masalah, bisa juga menghilangkan ya, tapi paling tidak akan membuat masalah itu nggak semakin ribet. Menurunkan kadar masalah. Yes, gitu. Konsentrasi dari masalah. Nah, itu juga kayaknya pesan yang jangan sampai lupa nih, ya Yes. kan? Pesan pertama, masalah adalah bagian dari hidup. Masalah itu akan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih solid, lebih tangguh. Tapi bukan berarti kita asal jalan, asal melangkah, gitu. Tambahan? Mantap. Any additional? Tambahan paling inget Tuhan kalau lagi ada masalah. Jangan. Nggak ada masalah juga inget ya. Iya, jangan. Tuhan itu bukan dokter, jadi jangan ada masalah baru ke Tuhan. Itu kan berarti memperlakukan Tuhan kayak dokter. All the time ya. Ya harus all the time, Yeah. gitu. Okay. That's it for this episode. Thank you for listening. Bye-bye. Bye.